Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Far'un utawi iki iku ana cabang suwiji. Yajibu wajib apa hadza satru, ikilah nutupi aurat maksudnya. Kharijas sholati ing dalem sakjabane sholat. Aidon hale maneh walau bithaubin senejan kelawan pakaian najisin kang najis, au haririn atawa sutra, lam yajid kang ora nemu sapa wong ghairahu ing sakliyane sutra hatta fil khalwati, sehingga ing dalem persepen. Oke. Membahas tentang menutupi aurat masih. Terkait dengan pembahasan yang di atas tentang menutupi aurat ketika sholat, ya, maka menutupi aurat pun wajib dilakukan oleh seseorang di luar sholat, bukan hanya ketika sholat. Walau bisaubi najisin, meskipun dengan pakaian yang najis, ditutupin auratnya. Au haririn, atau dengan pakaian yang haram, sutra. Bagi laki-laki kan harir, sutra itu haram. Yang penting nutupin aurat. Lam yajid ghairahu, yang mana seseorang tidak menemukan selain harir. Untuk menutupi auratnya cuman adanya pakaian mahal itu, yaitu sutra. Begitu. Hatta fil khalwah, berlakunya menutup aurat ini pun ketika khalwah. Khalwah itu artinya nggak ada siapa-siapa, di tempat sepi gitu. Kalau tidak ada hajat maka nggak boleh buka aurat, meskipun di kamar sendirian. Di kamar sendirian itu maka namanya khalwah. Nah, ada bahasa istilah pacaran. Kalau pacaran itu bahasa Arabnya juga khalwah, karena bersepi-sepian, nggak ada orang yang lihat, hanya berduaan saja, saya dan dia gitu. Teleponan, chat-chatan, surat-suratan, itu masuk dalam khalwah. Khalwah itu iqtirabiz zina, jurus atau bab atau pintu untuk menuju kepada perzinahan. Khalwah. Jadi pacaran, punya pacar apa itu namanya khalwah. Lakinil wajib, kalau lakinnal wajib, mana al wajibnya dibaca nasab karena menjadi isimnya lakinna. Tapi kalau lakinnya sukun takhfif, bukan sakil, maka wajibnya jadi mubtada. Lakinil wajibu, tetapi ne utawi kang wajib. Fiha ing dalem khalwah iku satru sau'atayir rajuli, nutupi perkara al-alorone wong lanang. Wa malan barang.
baina suratin kang tetep ing dalem antarane udel warukbatin lan dengkul warukbati ghairihi lan dengkul sakliyane rajul. Tetapi yang wajib ketika kholwah, ketika sendirian tidak ada orang, itu adalah menutupi sau'ah. Sau'ah itu berasal daripada kata sayyi'ah, artinya buruk. Sayyi'ah kebalikan daripada hasanah. Husnul satunya, nah gitu. Husnul don satunya, nah, su itu artinya jelek. Husnul adab, adabnya bagus. Kalau su'ul adab, adabnya buruk. Ngerti dong kebalikan-kebalikan, lu jangan nggak ngerti kebalikan. Abun kebalikan daripada umum. Karim kebalikan daripada laim. Karim itu mulia. Ya laim itu tercela lah. Apalagi ridho kebalikan daripada sukhtun. Ridho kebalikannya sukhtun. Bukan ghadab, bukan. Ghadab marah. Banyak kebalikan-kebalikan begitu. Jadi hasan itu kebalikan sayyi'ah. Sau'ah itu artinya salah satu anggota manusia yang dianggap tercela. Ya, kemaluan depan, kemaluan belakang, sabilain itu namanya sau'ah. Sau'atani, sau'ataini diidofakan menjadi sau'atarojul. Dibaca nasab jadi sau'atayir rojul. Dua keburukan anggota badannya manusia. Wa ma baina surrati wa rukbati ghairi. Dan antara lutut dengan pusar. Itu. Jadi wajib di kamar sendirian, di kamar mandi sendirian juga, kecuali kalau mandi nanti ada keterangannya. Tapi kalau buka-bukaan doang, nggak ada hajat, nggak ada apa, nggak boleh. Meskipun nggak ada yang lihat. Wa yajuzu lan menang opo kasfuha, buka aurat fil kholwati dalam kholwah. Walau minal masjidi lan senajan iku saking masjid. Li adna gharadin krana saandap-andape tujuan. Kata bridin koyo amrih adem, wasyanati saubin lan ngreksa pakaian, minad danasi saking kotoran, wal hubbari lan bledug, inda kansil baiti ing dalem nalikane nyapuh umah, wa kahuslin lan koyo adus. Kalau tanpa tujuan, kholwah nggak ada orang-orang lah. Di saat kholwah nggak ada tujuan apa-apa, nggak boleh. Begitu. Tapi waya juzu kasfuha, membuka aurat diperbolehkan fil kholwati pada saat kholwah. Liadna gharadin, yang penting ada tujuan, meskipun tujuan yang paling ringan dan paling rendah deh. Apa adna gharad tuh? Tujuan yang paling ringan dan paling rendah itu, contohnya kata brid, kita kegerahan, akhirnya kita buka, gerah sih soalnya, jadi akhirnya sarungnya dikesiniin, kelihatan pahanya. Tabrid supaya gerahnya hilang, gitu loh. Tabrid itu artinya memperadem, namanya tabrid.
Nah, dibuka, yang penting nggak ada orang ya, meskipun di dalam masjid, ya lihat nggak ada orang. Nah, ngebuka paha itu boleh, asal ada tujuan tabrid. Jangan nggak ada tujuan apa-apa dibuka gitu loh. Paham kan? Tabrid enggak. Siyanatu saubin minad danas enggak. Siyanatu saubin minan najis enggak. Yes, haram gitu nih. Jadi tabrid itu adalah adna gharad, tujuan yang paling dianggap rendah. Apalagi tujuan yang darurat, adna gharad aja diperbolehkan, apalagi yang darurat seperti perang, seperti apa, dipelorotin sama temen gitu. Seperti kita lari-lari kemudian melorot dengan sendirinya, kan itu berarti bukan adna gharad lagi. Kalau adna gharad saja diperbolehkan, apalagi yang as'abu gharad, gharad yang paling susah. Nanti ya begitu ya. Ini di luar sholat ya. Wal khubbar, kemudian menjaga pakaian dari kotoran atau menjaga pakaian dari debu. Jadi sarungnya itu dilepas. Yang penting nggak ada orang, kholwah nih. Jadi celana dalamnya doang. Kenapa begitu? Kalau soalnya anginnya banyak, kenceng-kenceng, banyak hubar, nanti kotor. Gitu. Bisa lepas aja lah sarungnya. Yang penting kholwah. Kalau di keramaian pasti nggak boleh. Yang penting kholwah. Ini kita bahas ketika kholwah. Atau ketika menyapu rumah, biar nggak kena beledug, nggak kena debu. Akhirnya kita lepas dulu. Yang penting kholwah. Waka huslin, atau seperti mandi. Kalau mandi kan harus buka baju semua. Kholwah tuh, maka boleh. Warabi'uha utawi kaping papate syurutus shalah. Iku ma'rifatu dukhulil waqti, ngawruhi manjinge waktu. Yakinan kelawan yakin, audhannan atau penyana. Syarat sholat yang selanjutnya adalah mengetahui waktu sholat. Jadi mengetahui waktu sholat itu salah satu syarat wajib. Jangan hanya ikut-ikutan, kita juga harus tahu masuk belum nih. Baik itu yakin, kita merasa yakin, atau dugaan saja. Kayak dhannan itu dugaan kuat. Ya karena denger adzan sih. Adzan itu kan dhannan, dugaan kuat. Demas maghrib nih, yuk sholat. Ya, tidak sah apabila kita berada di tengah-tengah laut. Lalu tidak ada upaya, tidak ada usaha mencari waktu, nggak lihat matahari juga, sementing sholat duhur, nggak boleh. Jadi wajib bagi kita untuk ma'rifatu dukhuli waktu sholat. Baik itu yakin, atau kalau yakin lihat matahari, oh ini udah zawal nih, duhur, yakin. Tapi kalau dengerin adzan aplikasi itu namanya dzan, dugaan. Kenapa dia adzan? Yang kitanya nggak lihat secara langsung. Katanya kan adzan tuh katanya. Kita tidak merasakan yang namanya sudah waktu masuk waktunya maghrib. Cuman kata si muadzin. Muadzinnya itu adzan. Jadi tidak ada bukti kuat, tapi dugaan kita tuh iya. Nah, itu nggak apa-apa. Karena ketika musola A adzan, musola B adzan, musola C adzan, masjid gedenya adzan, ya pasti akan berangkat menuju ke yakin. Yakin nih udah waktu maghrib. Kalau yang satunya adzan, yang satu ngaji Quran, bingung kita. Syak jadi ini sebenarnya maghrib atau satunya adzan, satunya tarhim gitu loh misalnya. Gitu ya. Faman mongko utawi sapane wong iku salat sapa man biduniha kelawan sakliyane ma'rifatu, lam tasihha mongko ora sah apa salatuhu salate wong. Dan barang siapa yang sholat tanpa ma'rifat,
tanpa mengetahui waktunya sholat, maka sholatnya tidak sah. Harus tahu waktunya sholat. Ini subuh belum, ini asar belum, ini itu. Wa in waqa'at lan senajan tumiba opo sholat fil waktu dalam waktu nih, meskipun sebenarnya udah tepat waktu, kita nggak marifat, tidak ada jihad, tidak ada upaya, tidak ada usaha dan tidak mempelajari tentang waktunya sholat. Wis lah, sekarang kita sholat zuhur aja wis, adan, nggak tahu mati lampu apa, kamu menduga ini zuhur, nggak juga. Terus kita pasrah bae sholat, dan memang kenyataannya sudah zuhur, tetap nggak sah sholatnya. Wa in waqa'at fil waktu, meskipun betul zuhur betulan. Syarat ma'rifat itu penting. Li'annal i'tibara krono satune kang dan wilang-wilang fil ibadati dalam piro-piro ibadah iku bima kelawan barang fi dhannil mukallafi kang tetep ing dalem penyanaane si mukallaf. Karena yang akan dianggap adalah dalam segala ibadah itu adalah dugaannya para mukallaf. Mukallaf tuh apa? Artinya mukallaf tuh apa? Ya, orang yang sudah diberikan beban syariat. Ada yang tahu apa itu hukum? Al-hukmu huwa khitabullah al-muta'alliq bi ahwalil mukallaf. Itu aja cuma definisinya. Yang namanya hukum adalah khitabullah al-muta'alliq bi ahwalil mukallaf. Ini yang namanya al-hukmu huwa instruksi Allah. Instruksinya dulu deh, apa instruksi? Ngerti instruksi enggak? Instruksi Tuhan, instruksi pimpinan. Hah? Betul. Perintah atau larangan. Itu namanya instruksi. Cuman kalau khitab instruksi itu bahasa halus. Oh, yang terkait dengan memberikan perintah dan memberikan larangan itu namanya instruksi. Kamu jangan nyuruh abi, nggak pantas. Kamu jangan nyuruh orang tua, nggak pantas. Tapi kamu bisa memberikan instruksi. Saran, usul, gagasan itu masuk semua dalam kategori apa? Instruksi. Kalau lagi rapat misalnya, mau pengen ngomong sesuatu, Mbak Beli mau instruksi. Gak enak kan kalau Mbak Meli, maaf saya mau nyuruh Mbak Meli ya. Masa sih begitu? Instruksi namanya. Anak ya durhaka sama orang tua. Tidak ada orang tua yang durhaka sama air ya diminum, air bukan dimakan. Di ini sih istilah-istilahnya ngerti gitu loh. Bahasa-bahasa begitu tuh. Nah ya, instruksinya Allah al-muta'alliqu yang berkaitan bi ahwalil mukallafi dengan tingkah laku seorang mukallaf. Apa instruksinya Allah? Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram, sahih nanti sah, batil nanti batal, azimah, khilaful aula, rukhsah, ada 10. Itu khitabnya Allah tuh. Nanti ya. Sekarang mukallaf, taklif, kallafa yukallifu taklifan taklifatan taklafan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Wus'un itu sebenarnya artinya upaya sih. La yukallifu kallafa la yukallifu orang bebanake. Sapa Allah Gusti Allah.
nafsan ing awak-awakan ing jiwa, Allah tidak akan membebankan seseorang atau sebuah dia illa wus'aha, kecuali dengan kemampuan dia. Aku membebankan sesuatu kepadamu, kallaftuka syai'an atau ukallifuka syai'an. Jadi isim fa'ilnya fahuwa mukallifun wadhaka. Nah, ini manusia, ini Allah sang pencipta. Allah memberikan taklif kepada manusia, ada haram, ada wajib, ada mubah, ada makruh, ada ini. Nah, ini nih. Nah, baru ini namanya hukum. Bukan dihukum, bukan. Hukum. Hukum tajwid ada berapa? Hukum tajwid. Hukum tak salah. Hukum nun mati dan tanwin. Bertemu dengan huruf hijaiyah ada berapa? Ada 4 emang. Dalilnya mana? Kita cari dalilnya. Ingat-ingat ngaji tuh ya Allah. Udah lupa semua ngajinya. Talak biasa asalnya. Talak bain lah. Lupa kape. Para kata biasa. Ahkamu tanwin wa nunin taskunu indal hijai khamsatun tubai. Ini bener nggak itu tuh? Kayaknya itu deh. Itu kitab apa itu? Hidayatus Sibyan. Ahkamu tanwinin, hukum-hukumnya tanwin, wa nunin dan nun taskunu yang sukun. Indal hijai ketemu kelawan huruf hijaiyah khamsatun ada kalah berarti kamu. Yang ngarang kamu ada 4 orang ada 5 aja. Kecuali api masih apal ya. Ahkamu tanwinin wa nunin taskunu indal hijai itu hukumnya. Bukan berarti dihukum, bukan. Sebab Abi pernah live. Tiba-tiba Abi bilang, hukumnya haram. Hukum haram tuh nanti diapain? Di penjara ya. Nih uang ki. Harus gimana ngobrol sama dia? Orang nggak diapa-apain kok ngelakuin haram, ngelakuin halal dibilang hukum. Abi nggak bisa jawab ya. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu itu mengatakan jadal tu aliman fa ghalibtuhu. Jadal tu saya mendebati, jadal tu aliman saya berdebat dengan orang alim, fa ghalibtu kemudian saya mengalahkan dia. Imam Syafi'i itu kalau berdebat dengan orang cendekiawan, Imam Syafi'inya menang. Tapi kalau jadal tu jahilan fa ghalabani. Jadal tu jahilan fa ghalabani. Saya debat dengan orang bodoh, sayanya yang kalah. Bingung kan begitu tuh. Kamu kalau bertengkar sama orang bodoh, nanti orang bodoh pakainya otot. Sudah pakainya otot, ngotot. Lalu nggak berhenti bacot. Jadi kita bingung. Ustadz sok tahu, Ustadz Jarkoli digituin gimana coba? Kita lagi bahas, misalnya kita lagi bahas tentang masa iddah. Perempuan itu ketika dalam masa iddah nggak boleh nikah sama laki-laki lain. Karena bagaimanapun juga di masa iddah talak roj'ah itu berarti si perempuan itu masih menjadi haknya si suami. Nah, orang jahil-jahil ini biasanya pada nggak terima. Kata siapa Ustadz? Jangan sok tahu. Anda bukan ahli surga. Anda belum mati. Jangan menghukumi apa. Ayo, bagaimana kamu debatnya? Masa kamu pengen nyangkal dia satu persatu, orang dia ngomongnya udah 1000. Ini kalau orang bodoh ini membahas sesuatu ini nyebar ke pribadi-pribadi, ngerti kan? Jadi nggak mau ngebahas nah ilmunya, dia nyebar ke pribadi-pribadi, dan yang akan dibahas dia banyak, tidak intens satu perkara gitu loh. Sok aja
salah satu cirinya orang jahil itu kalau kita bahas sesuatunya baru mana-mana. Yang tadinya kita bahas tentang talak iddah itu bisa sampai monyet langon. Apa aja jalannya dia. Jadi tidak bisa berdebat, tidak bisa berbicara dengan orang jahil 2 jam membahasnya itu saja tuh nggak bisa. Kan kalau orang konsisten ini, apa tema kita pembahasan sekarang? Tema kita adalah tentang masa iddah. Larangannya apa saja? Dalilnya apa saja? Menurut Imam Syafi'i, ayo perbedaan kita dalam orang jahil nggak bisa. Nggak bisa begitu. Pasti kita ngomong baru satu, dianya nggak sreg, dia nggak setuju, dia langsung marah-marah, ngotot lagi. Ah Ustadz jangan sok suci Ustadz, Anda itu begini, kita bingung jadi. Banyak tuh kiai-kiai pesan mencabuli santrinya, banyak pesantren-pesantren pembunuhan. Ayo gimana Anda? Kita lagi bahas talak, tiba-tiba bahas pencabulan santri coba. Harus jawabnya apa kita? Ya beda lagi Bu, enggak beda-beda. Anda tuh jarkoni pokoknya bisanya ngajar, nggak bisa ngelakon. Ada lagi tuh guru SD di tempat saya itu anak masih kecil, masih 6 tahun dicabuli. Bagaimana hukumnya Pak Ustadz? Dia lagi emosi ngomong gitu. Kita bukan urusan saya Bu, ini saya lagi bahas talak Bu. Ya iya, tapi Anda tidak punya hati. Masa ya perempuan nggak dibolehin nikah lagi di masa iddah? Anda jangan menang. Saya pengen nanya Ustadz, Anda pernah ke surga belum? Misalnya. Kita bingung ya, ke surga mati dulu. Tuh, kalau Anda belum mati, berarti Anda jangan sok jadi Tuhan. Hukum itu ada di dalam Tuhan. Tuhan maha penyayang. Allah maha pengampun, maha penyayang. Kenapa Anda sekeras ini coba? Anda tuh sok suci. Sorbannya aja gede. Kesorban. Iya kan? Kesorban. Gayanya sih punya pesantren, punya majelis taklim. Tapi ternyata nggak bisa ngelakuinnya, nggak bisa ngerjainnya. Santri putrinya dicabulin semua. Bu, kita bukan ngobrol pembahasan, bukan ngobrol ke pesantren, bukan ngomongin udang-udang. Kita lagi ngobrol hukum. Iya Pak Ustadz, tapi hukumnya Anda salah. Anda mengklaim sepihak, Anda hanya manusia biasa. Anda bukan Tuhan, tapi Anda bisa mengharam-haramkan ke orang. Sekarang Anda punya istri nggak? Saya punya istri. Berarti Anda bukan Tuhan kan? Iya, saya bukan Tuhan. Kenapa Anda berani mengatakan haram? Iya, haram mah bisa diomongin semua orang Bu. Halal haram mah gimana sih ngobrol sama Anda tuh? Gitu. Nah ini karena kita ngobrol dengan orang jahil. Tapi kalau dengan orang alim, sama-sama alim, argumen, dasar, ibarat, dalil. Siapa yang tidak punya dalil, dia lemah. Enak kan? Dianya, ya enggak? Oke, stop. Saya taslim, saya nyerah. Karena saya tidak punya ibaratnya. Oke, siap, saya menang, enak. Karena dianya alim. Alim tapi gini, alim mengakui kesalahan dan kejahilannya. Tapi kalau orang jahil, dia tidak akan. Nah, makanya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ketika diceramahi oleh orang bodoh, Nabi Muhammad diem, salama, diem. Karena apa mau dibahas? Nanti nyebar kemana-mana. Bisa sampai ke selangkangan tuh. Orang jahil bisa sampai mengeluarkan kata-kata bodoh, tolol keluar semua. Tidak bisa jaga lisan, ngobrolnya kemana-mana, aut-autan, nggak bisa bahas satu tema, nggak bisa kuat bahas 2 jam dalam satu tema, dalil nggak punya, akhirnya ke pribadi-pribadi. Sekarang nggak usah ngurusin orang deh Pak Ustadz. Adik Anda aja tuh kerjanya jadi pelacur kan, loh. Gitu tuh. Tahu dari mana Bu? Enggak, saya. Nah, akhirnya kita kan kepancing jadinya kalau udah keluarga. Adik saya itu kerja di Alfamart. Iya, tapi kalau pulang jam 10 malam, itu saya tanya Pak Ustadz, Ustadz bisa ngurusin adik apa enggak? Coba bayangin, diskusinya di sini diskusinya debat talak di dalam masa iddah. Tapi bahas ke Alfamart. Kan bingung kita jawabnya, ke pribadi. Sok aja kamu. Kamu juga ya, kalau misalnya lagi diskusi kok ngebahas pribadi, berarti kamu jahil. Serius ini jahil. Jadi jangan pernah ngebahas tentang pribadi. Ngerti kan? Nah, itu hanya dugaan-dugaan kita, dia sok suci atau innahu unasun mutatoharu.
Nah, kita lingkupi semua hukum ini dengan dalil yang jelas, argumentasi yang jelas. Jadi apa itu arti taklif? Taklif itu memberikan beban. Mukallaf, hukum itu khitabullah al-muta'alliq bi ahwalil kalaf. Hukum itu ada 10. Tapi yang harus, jadi sah itu juga merupakan hukum, batal itu juga merupakan hukum. Gitu ya. Tapi bukan hukum inti. Hukum intinya tetap ada 5. Nah, itu namanya tasdid ya, mukallaf, seseorang yang telah dibebani. Syaratnya mukallaf itu ada 3. 1 2 akil, 3 baligh. Islam akil tapi nggak baligh, mas belum mukallaf. Ngerti kan? Islam baligh tapi nggak akil. Ngerti kan di perapatan jalan tuh? Nggak akil itu. Umurnya udah tua, jenggotnya udah putih. Tapi keleleran kemana-mana, nggak pakai baju, nggak pakai celana. Itu akil nggak? Nggak. ODGJ itu namanya nggak akil. Apakah mukallaf? Tidak. Akil baligh tapi nggak Islam. Banyak kan? Nah, itu juga tidak. Nah, kita itu memenuhi 3 syarat. Kita Islam, kita akil, kita baligh. Berarti kita mukallaf. Maka segala apa yang kita kerjakan ini tidak akan lepas dari haram, halal, mubah, makruh. Apa yang kamu lakuin semuanya bakal kena. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Seenggak-enggaknya mubah, seenggak-enggaknya mubah. Kamu melongo aja diam ngelamun, mubah. Gitu ya. Rambutnya mubah. Tidur mubah. Makan mubah. Pasti itu tuh. Apa yang kamu kerjakan di setiap detiknya pasti akan terkena dampak hukum. Meskipun itu mubah. Nah, li'annal i'tibara fil ibadati bima fi dhannil mukallaf, karena yang menjadi patokan i'tibar, yang menjadi standar di dalam seluruh ibadah itu hanyalah ada pada dugaan kuat dari seorang mukallaf. Ngerti kan begitu? Jadi dugaan kuat dari seorang mukallaf itu bisa menjadi i'tibar. Wa in waqa'at fil waqti, meskipun sudah jatuh waktu benar, tetapi apabila dia kok tidak berusaha untuk ma'rifatu dukhulil waqti, maka lam tasihha sholatuh. Sholatnya itu tidak sah. Karena dia tidak mendapatkan i'tibar. Harusnya dia i'tibar dengan dzon aja sebenarnya. Dengan dzon, dugaan kuat. Entah itu mendengarkan azan, atau alarm, atau melihat matahari, atau ada aplikasi dan sebagainya. Gitu ya. Wabimalan kelawan perkara fi nafsil amri kang tetep ing dalem kahanane perkara, ada aidnya cuman bihi kelawan dibuang. Lil uqudi ing dalem pira-pira akad, kima kelawan barang fi nafsil amri kang tetep ing dalem kahanane perkara fakot mongko bloko. Waktu zuhrin mongko utai waktu zuhur iku min zawalin saking lingsil syamsi kaduwe srengenge ila masyiri dhillin marang dadine ayang-ayangane ila masyiri dhilli kulli syai'in maring dadine ayang-ayangane saben-saben suwiji-wiji. Khobare masyir iku mislahu sakpadane syai' ghaira dhilli istiwain kang sakliyane ayang-ayangane istiwa. Ayat dhilli tegese ayang-ayangan al maujudi kang den anaake indahu ing dalem nalikane istiwa. In wujida lamun den temu apa ma wasumiat lan den aran
Wasuniyat lan den arani apa salat bidzalika kelawan mengkonon zuhur li annaha krana satune zuhur iku awalu salatin kawitane salat. Zahurat kang pertela apa salat. Kenapa dinamakan zuhur? Ya karena zuhur adalah waktu yang paling jelas. Wa waktu asrin lan utawi waktu asar iku min akhirin saking min akhiri waktu zuhri saking akhire waktu zuhur ila hurubi jami'i qarsi syamsi. Gak ada mana sih abi nggak bisa nih. Ila hurubi jami'i qarsi syamsi marang suruh PSKB-ane bundere srengenge. Wa waktu maghribin lan utai waktu maghrib iku minal hurubi saking tenggelam ila maghibis syafaqi marang ilange mega al ahmaroti kang abang al ahmari kang abang. Wa waktu isya'in lan utai waktu isya iku min maghibis syafaqi saking ilange mega merah. Qala ngendika sapa syekhuna guru kita. Wayam bagi penting nih quotes ini nih ulama soalnya bukan quote dari Instagram. Jangan diikuti quotes dari Instagram tuh, anak-anak udah pada dewasa, jangan dijiplak-jiplak, di screenshot dijadiin SW. La tudhir ya jahlana, jangan pernah engkau memperlihatkan kebodohan kita. Jangan perlihatkan orang bodoh kan bisa kelihatan tinggal lakunya sih. Kalau apa-apa lihatnya status ada di IG, ada quotes yang bagus-bagus, kalimat-kalimat yang bagus, quote mutiara indah selalu diikutin. Itu salahnya kamu di situ. Sehingga jarang sekali mengikuti para ulama. Nah, yang penting cocok, yang penting bagus. Selalu diikuti. Jangan. Orang kalau udah alim, udah pinter, jangan. Karena banyak sekali kalimatul haqqi yuradu bihal batil. Kalimatnya hak tapi yang diharapkan dari kalimat tersebut adalah batil. Bener kalimatnya. Bukan kita yang ingin dilahirkan, tapi orang tua kita yang menginginkan keberadaan kita. Maka seharusnya orang tua lah yang taat kepada kita. Misalnya kamu lagi jengkel sama orang tua, cocok tuh gitu, pas nih, akhir di screenshot, jadikan SW, nyindir orang tua. Ya perbuatan buruk kan gitu. Udah nggak mendapatkan sumbernya salah, nggak ada dalil, nggak ada referensi, nggak ada dari siapa omongan itu, bukan dari ulama. DSS lagi, dibikin SW lagi, jahilnya berlipat-lipat. Awayam bagi lan sayak jo opo nadbu takhiriha, sunnah mengakhirkan waktu isya li zawalil asfari marang tumekane kuning-kuning wal abyadilan putih khurujan krana metu min khilafiman saking sulayane wong aujaba kang wajibake sapa man dalika ing mengkonon takhir wayam tadulan dawaake sapa man ing takhir. Abi nggak ngerti ya maksudnya gini. Wayam bagi ini syekhuna nadbu takhiriha, sunnah mengakhirkan waktu sholat li zawalil asfari. Kita nggak bisa lihat kuning-kuning gitu, nggak lihat kuning keputih-putihan. Gimana caranya? Terus gini aja deh, isya itu disunahkan sholatnya jam 11 malam gitu aja ya. Nanti kalau ada waktu kita pelajari ini.
Jam 11 malam tuh, akhirkan waktu sholat di jam segitu itu sunnah. Ya, di awal waktu boleh, bagus. Tapi akhir waktunya bukan jam 2 malam atau jam 3 malam, tapi jam 11-an. Akhir waktunya gitu. Ila tulu'i fajri shodikin. Marang nongole fajar sodik. Wa waktu subhin lan utai waktu subuh iku min tulu'il fajri saking nongole fajar as-shodiki kang bener. Walal kadhibi lan ora kadhib. Fajar itu ada dua, ada fajar sodik, ada fajar kadhib. Ila tulu'i ba'di syamsi marang nongole sebagiane srengenge. Waktu subuh itu dimulai dari jam 4:30 lah, ikutan aja. Fajar sodik kita nggak pernah lihat fajar. Sampai ini laut, ini matahari setengah, berarti udah habis. Ngerti ya? Berarti sekitar jam 5 lebih 41-an. Ini habisnya waktu subuh, hampir jam 6. Kemudian tulu'nya itu biasanya jam 5.42. Jam 5.6. Jam 5.56. Ini tulu biasanya. Nah, biasa tulu gitu. Wal asru utawi asar hiya sholatul wusta. Nah, menurut kitab Fathul Mu'in, sholat asar adalah sholat wusta. Tahu dalilnya nggak? Hafidhu ala sholawati was sholatil wusta. Jagalah sholat-sholat, terutama sholat wusta. Lisihhatil hadis, krono ana sahih hadis bihi kelawan wusta. Fahiyya mongko utawi sholatul wusta iku afdolus sholawati luwi utama-utamane sholat. Wayali lan ngiringi ha ing wusta wa subuh. Tsummal isya unul isya, tsumma zuhru nuli zuhur, tsummal maghribu nuli maghrib. Kama kaya barang istadharo kang menampakkan ing ma sapa syekhuna guruwe kita minal adillati saking pira-pira dalil. Wa inna ma faddalu lan angin pestine mengutamakan sapa fuqaha jama'atas subhi ing jamaah subuh. Wal isya ilan isya li annaha krana sa'atuhune jama'atus subhi wal isya fihima ing dalam jama'atus subhi wal isya iku asyaqqu luwi abot. Kala ngendika sapa Ar-Rafi'i Imam Rafi'i kanat ana apa sholatus subhi. Salat subuh iku salatu Adam salate Nabi. Wa zuhru lan zuhur iku salata Daud. Wal asru salata Sulaiman. Wal maghribu salata Yaqub. Wal isya salata Yunus alaihimus salatu wassalam. Menurut Syekhuna, salat terbaik itu adalah salat, berarti urutannya wajib semua. Salat asar, lalu subuh, terus isya, terus zuhur, terus maghrib. Nah, kebanyakan orang-orang awam nih sholatnya mana? Maghrib. Sholatnya apa? Karena maghrib itu adalah sholat yang tidak masyaqqah. Gitu, tidak masyaqqah. Nah, apa-apa itu dilihat, ada kaidah mengatakan al-ajru biqadri ta'ab. Al-ajru biqadril amal. Ganjaran itu tergantung amal. Apa satunya itu Abi lupa? Biqadri ta'am. Allahumma sholli ala Muhammad. Al-ajru biqadril amal. Ganjaran itu tergantung
Apa al-ajru bi qadri ta'ab ya? Ganjaran itu tergantung ta'ab. Anggap aja salah ya, anggap salah dulu, anggap salah. Kalau salah ya dikoreksi. Al-ajru bi qadri ta'ab. Bi qadri ta'ab bener. Nah, terus al-jaza bi qadril amal. Ya, ganjaran itu tergantung standarnya, ukurannya pada keletihan, kecapean, kesulitan. Ibadah itu makin sulit dikerjakan, berarti pahalanya makin besar. Sodakoh 1 miliar dengan 1.000 perak ke mana? Hah? Pantas ya, istri-istri sama suami-suami itu wangel banget nurutnya, tapi kalau nurut tuh pahala banget ya. Ada istilah begini. Almar'ah, perempuan, idza shollat khamsaha, apabila dia sholat 5 waktu, wa shomat syahroha, puasa Ramadan, wa ata'at zawjah, dan taat sama suaminya, maka dakhalat min ayyi babil jannati sya'at, maka dia akan masuk surga dari pintu manapun yang dia mau, asal taat lo sama suami. Tapi taat sama suami itu asyakku syai'in, asyakku syai'in min hamlil jibal, lebih berat daripada membawa gunung. Terus saat sama suami itu begitu tuh. Tapi saya bakal taat ya, kamu kan ngomong sekarang belum punya suami. Nanti kalau udah punya suami sih gregetan, gemes, pengen jambak gitu. Ya, suami nyuruh apa aja tuh males taatnya, males taat. Ujiannya para istri tuh begitu. Nah, karena dianggap sholat yang paling susah adalah asar, maka asar yang paling besar. Tapi bagi kita bukan asar, subuh sama isya. Iya kan? Asar mah digobrak-gobrak pengurus jadi. Maka dikatakan bahwa wa innama faddalu jama'ata subhi wal isya, para ulama mengutamakan jamaah subuh dan isya li annaha fihima, karena jamaah fihima di dalam isya dan subuh asyakku, karena lebih berat. Nah, ini ada al-ajru bi qadri ta'ab, besar dan kecilnya ganjaran itu tergantung beratnya ibadah. Ta'ab itu capek. Saya capek, ana ta'ban. Saya haus, ana atsyan. Saya kenyang, ana syab'an. Pakainya sifat tuh. Saya malas, ana kaslan. Nah, saya capek, ana ta'ban. Ta'ab itu artinya capek. Semakin besar capeknya, maka semakin besar kan? Al-jaza bi qadril amal. Yang namanya balasan itu tergantung amalnya. Amalnya baik, balasannya baik. Amalnya buruk, balasannya buruk. Kamu ngabdinya hebat, nanti ada orang yang ngabdi sama kamu pun hebat. Kamu suka nyingkirin orang, nyikut orang, nanti kamu disikut. Itu sih al-jaza bi qadril amal. Balasan itu tergantung amal kita. Al-ajru bi qadrit ta'ab. Ganjaran, besarnya ganjaran tergantung lelahnya kita. Jadi ternyata sholat tuh beda-beda pahalanya. Semakin gampang maka semakin kecil sih pahalanya. Semakin berat maka semakin besar. Ayo bilang sama Naura tadi malam tuh. Ada Naura terus apa satunya tuh lupa. Kalau misalnya puasa yang paling bagus puasa apa? Ya puasa yang jarang-jarang gitu. Yang ngomong gak gitu, kalau puasa setiap hari itu nggak hebat lagi, nggak hebat. Kenapa tidak dianggap nggak hebat? Karena adaptasi sih. Puasa dalail, puasa Quran. Nanti di hari jadi nggak kiam makan aja malah.
Iya kan? Tapi kalau puasa Daud, kana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Sehari puasa, iftar puasa. Sehari puasa enggak puasa. Ini nih ujiannya berat. Maka jangan, orang yang puasa setiap hari itu jangan gagahan bahasanya. Jangan jumawa. Nih puasa hebat, nih 3 tahun puasa nggak pernah makan apa-apa. Nggak hebat puasa 3 tahun. Justru yang namanya secara biologis sudah merasa terbiasa. Malah ditawarin nggak mau makan aja. Bahkan menikmatinya puasa. Hebatnya menikmatinya. Tapi orang yang Seninnya puasa, Selasanya enggak, Rebonya kena ujian lagi, ada gorengan juga. Iya kan? Dia kuat, hebat. Gitu. Puasanya buka alhamdulillah, Jumatnya suruh puasa lagi coba. Apalagi perokok, kalau kopi udah pagi-pagi teman-temannya ada kopi, ada rokok, kita nongol. Maju mundur, puasa enggak. Ini mah umum. Tapi orang yang udah puasa setiap hari itu udah kebal. Kebal aja kebal. Gitu. Maka kebal itu ada pada kebiasaan. Ini sisi, bukan kita ambil sisi negatifnya, kita ambil dari sudut pandang positifnya. Apa-apa kalau sudah menjadi kebiasaan itu menjadi gampang. Tapi kalau sesuatu yang belum terbiasa itu susah. Kalau sisi negatifnya, ya puasa setiap hari dengan puasa Daud jauh, pahalanya lebih gede puasa satu sunnah kalau puasa Daud. Kalau puasa tiap hari kan kesehatan anak-anak. Tapi sunnahnya mana dalil yang mensunnahkannya? Jangan ngarepin pahala dulu. Orang artinya gini le, itu tidak dikerjakan oleh Nabi Muhammad, dikerjakan oleh para kiai-kiai kita, ulama-ulama, ijazahan lah, Quran, dalail gitu loh. Kalau Rasulullah itu afdalus siyam siyamu Daud. Kalau mau ikutin Nabi ya puasa Senin, nanti Kemis. Kalau enggak puasa Daud itu gitu Nabi. Kalau puasa seperti Abi, seperti kamu ya bukan ikutin Nabi. Yang ikutin pendahulu kita. Maka mudah-mudahan berpahala, tapi jangan klaim dulu berpahala. Mudah-mudahan berpahala, tapi kesehatan pasti dapat. Nah, tapi bersyukurnya kita sudah terbiasa nggak makan gitu loh maksudnya. Setiap hari. Jadi akhirnya perut kita ini terkontrol dari virus dan racun-racun. Racun-racun cilor. Ya. Sosis bakar. Kalau nggak puasa kan jadi apa baik ditilep nah. Ayam goreng, ayam ini makan jorok perutnya tuh. Tapi kalau udah biasa puasa tuh jadi bening, bersih, enak dilihat juga. Nah, maka jangan jumawa orang yang setiap hari puasa. Al jaza bi qadrit al ajru bi qadrit ta'am. Kau orang berpuasa itu sudah nggak ada ta'am-ta'amnya kamu. Ya, orang puasa kayak Fitri misalnya udah nggak ada ta'am-ta'amnya dia setiap hari puasa. Biasa. Gorengan fit enggak, ini gitu. Tapi yang puasa Daud ini gejolak imannya naik turun tuh. Nggak tahu bisa nyambung kayak kereta atau gerbongnya hilang satu kan kita ngerti. Ayo minggu puasa, alhamdulillah puasa. Senin buka nggak puasa. Disuruh puasa lagi. Ini nih gejolak namanya. Nah gejolak begini yang kadang-kadang menjadikan pahala lebih besar. Tapi kalau kamu nggak bisa begitu, puasa setiap hari aja. Daripada saya pengen pahala gede, puasa Daud aja pahala besar. Kegoda terus nggak puasa-puasa. Senin puasa, Senin puasa, Selasa enggak. Rebo puasa, Kemisnya enggak. Jumatnya enggak, Sabtunya enggak, Minggunya enggak. Yang penting puasa setiap hari gitu. Nggak usah sok-sokan dengan ini puasa Daud ya. Kalau nggak bisa, udah puasa harian. Jadi puasa harian tuh puasa ringan. Untuk menjadi puasa Daud tuh harus latihan dulu puasa setiap hari. Setelah puasa setiap hari, nanti baru puasa Daud. Setelah puasa Daud, puasa Senin Kemis. Jadi puasa Senin Kemis lah yang dianggap hebat tuh. Karena Seninnya itu puasa, Selasa tidak, Rebo tidak. Seakan-akan Kemis datang itu mulai lagi tajdid baru lagi kan. Gitu loh. Ya kalau puasa setiap hari sudah gimana sudah kebiasaan aja. Kayak gini, kamu ke Gucci, lalu baru datang. Kemudian
Ini tangan kita. Masukin ke dalam air panas guci tuh. Thailand. Tapi beda sama orang-orang yang tadinya udah badannya udah masuk kan. Kamu lama-lama tuh jadi kayak enak aja. Di sana urip kalau malam mandi-mandian tuh di sana tuh. Bagi yang pertama datang, panas banget. Pertama. Tapi coba kamu ngakum itu apa? Ngakum tuh berarti ngerendam apa? Jadinya enak, bahkan lama kelamaan tuh nggak kerasa panas. Ya, ini juga bisa menjadi sebuah pelajaran. Setiap hari kau kena ujian, setiap hari kau disakiti, setiap hari kau panas-panasan, maka kau akan menjadi kuat. Iya kan? Dan setiap hari kau dimanja, dialus-alusin, dilembut-lembutin, maka kau akan menjadi aleman. Manja. Nah, kalau pengen menjadi kuat ya, jangan sering-sering dimanja. Wallahu a'lam.